Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Indri Standing Room dan NPM 2313-034009. Di sini saya dari kelas 2023B dari program studi Pendidikan Geografi Universitas Lampung. Teman-teman, di sini saya akan membuat tutorial cara membuat video pembelajaran menggunakan teknologi geospasial. Teknologi geospasial ini saya akan menggunakan Google Earth. Jadi teman-teman harap mendownload Google Earth dulu sebelum kita melanjutkan tutorialnya. Di sini saya akan membuat video tentang 7 danau di Indonesia. Nah, kita langsung ke Google Earth-nya. Teman-teman bisa mendownload. Di sini saya sudah mendownload Google Earth-nya. Nah, teman-teman, awalnya Google Earth ini harus menggunakan jaringan data seluler atau WiFi. Jadi teman-teman bisa menyambungkan laptop teman-teman ke WiFi. Ini kita tutup saja. Nah, eh, sebelum sebelum kita eh, membuat eh, 7 danaunya, teman-teman bisa menyeting perangkat Google Earth. Ya, teman-teman di sini saya menggunakan bahasa Indonesia, jadi teman-teman bisa mengganti ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris saja nggak apa-apa. Nah, di bagian perangkat ini teman-teman pencet, terus dipilih. Terus di navigasi ini, teman-teman harap perhatikan uh, centang di bagian paling atas di navigation ini, yang jangan otomatis dimiringkan saat memperbesar. Nah, teman-teman bisa langsung klik OK kalau sudah. Terus di bagian lapisan ini, uh, semuanya di jangan dicentang kecuali yang bagian Medan. Nah, yang dicentang ini cuma yang Medan doang. Nah, jika teman-teman sudah menyeting Google Earth teman-teman, kita bisa langsung memulai cara uh, memperbesar. Nah, di sini saya telah buat. Nah, di sini saya telah membuat foldernya. Jadi, kenapa kita harus menggunakan folder? Nah, foldernya tujuannya agar kita bisa otomatis ke lokasi yang kita inginkan. Misalnya kita ke Indonesia, dia akan otomatis mencari lokasi yang kita inginkan. Nah, terus contohnya kita Danau Manyai, kita klik 2 kali, dia akan otomatis ngezoom ke lokasi danau tersebut. Nah, tujuannya itu untuk membuat animasi tersebut. Nah, teman-teman awalnya kalau baru membuat, biasanya teman-teman di sini masih kosong, jadi teman-teman bisa klik di ini, di tempat, terus ditambah tambah folder. Nah, di sini teman-teman bisa uh, ganti nama foldernya 7 danau 7 danau di Indonesia. Oke, kalau sudah teman-teman bisa langsung klik OK. Nah, di folder 7 danau ini teman-teman bisa kita cari langsung ke danau yang kita inginkan. Nah, danau yang pertama yang kita lihat di sini, danau yang pertama yaitu Danau Matanong. Jadi kita bisa cari di pencarian dan da, Matano. Nah, jika teman-teman sudah mencari, ini kita langsung klik aja bagian atas, terus langsung di enter. Dia akan menuju ke Danau Matano nih, teman-teman. Nah, ini adalah Danau Matano, dan teman-teman untuk agar dia bisa ngezoom langsung ke uh,
lokasi tersebut, teman-teman bisa klik, terus di bagian nah, bisa diklik, tambah, terus cari yang poligon. Nah, teman-teman di sini bisa tulis nama danaunya. Tuh, Danau Patano. Nah, jika sudah di bagian style warna, teman-teman ini kan di warna di garis dan area ini warnanya masih 100%. Jadi teman-teman bisa ganti ke 0% aja agar tujuannya kita mm, memotong daerah tersebut jadi nggak ada warna sama sekali. Kalau udah teman-teman bisa pinggirkan saja ke area yang tidak menutupi lokasi tersebut. Nah, teman-teman bisa klik, bisa melingkari, bisa buat garis di area luar lokasi tersebut. Nah, caranya itu teman-teman bisa klik kanan, lalu tinggal digambar buat lingkaran sesuai bentuk danau tersebut. Nah, jika udah, teman-teman bisa langsung klik OK. Nah, sini langsung udah ada foldernya di Danau Matano. Kita mencari danau yang lainnya. Yang kedua yaitu ada Danau Panyai, Danau Panyai. Nah, enter, dia akan menuju ke Danau Panyai. Nah, ini terlalu ngezoom, jadi teman-teman bisa. Nah, eh, gunanya kita menggunakan polygon tadi itu agar dia tidak ngezoomnya terlalu ngezoom seperti ini. Jadi kita bisa bisa kecilin, terus lakukan hal yang sama seperti di Danau Matano tadi. Dan bisa klik tambah, terus polygon, diganti namanya jadi Danau apa? Di style and colornya sudah benar, tinggal klik. Ah, maaf teman-teman, salah. Belum di ini di polygon, tik danau Panyai, the color warnanya sudah oke, terus disingkirkan, terus tinggal dibulatkan saja. Jika sudah, klik OK. Klik OK. Nah, coba danau sebelumnya ke danau yang ini. Jadi kita klik 2 kali, dia akan ngezoom ke lokasi danau tersebut. Nah, seperti ini. Danau Panyai kita klik 2 kali, dia akan ngezoom ke danau tersebut. Nah, jadi gunanya polygon itu untuk memperbatas ngezoomnya. Jadi dia kayak sebelumnya kan dia di Danau Panyai dia ngezoomnya terlalu ngezoom banget. Nah, itu adalah guna polygon untuk membatasi ngezoomnya seberapa. Kita lanjutin ke danau berikutnya. Kita cari danau berikutnya yaitu Danau Sentarum. Danau Sentarum, enter.
kan. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman bisa klik kanan, tambahkan ke pencet yang polygon, lalu namanya diganti Danau Sentarum, terus style warnanya sudah oke, terus tinggal di garis. Nah, jika udah merasa oke, lalu di okein. Lanjutin sampai ke 7 danau. Yang ketiga ada danau Poso. Poso, lakukan hal yang sama. Kemarin pas sudah ganti namanya jadi danau Poso. Cek. Oke. Lalu yang selanjutnya ada danau Tempe. Tempe, dia berada di bagian Sulawesi Selatan. Lakukan hal yang sama, tambahkan poligon, lalu di danau Tempe. Warnanya sudah oke. Kali buletin saja. Sudah. Oke. Selanjutnya itu ada danau Taweti. Oh, maaf teman-teman, ada kesalahan di Google Earth. Google. Ya sudah otomatis ke save. Jadi teman-teman kalau seperti ada hal yang seperti tadi itu teman-teman tidak perlu khawatir. Nah, jadi teman-teman seperti tadi tinggal lanjutin ke 7 danau semuanya. Nah, jadi sebelum kalau sudah 7 danau udah uh, terlibat Danau Tawuti sama Danau Tobanya, jadi teman-teman bisa langsung buat yang Indonesia. Nah, Indonesia seperti ini. Nah, sama seperti halnya, tinggal cari Indonesia, pencet, dia udah berada kayak gini, tinggal teman-teman poligonin area di Indonesia. Nah, tujuannya apa buat Indonesia ini? Nah, tujuannya agar uh, danau seperti danau Toba dan danau Tempe itu kan di kabupaten di provinsi yang berbeda di
ya di provinsi yang berbeda. Jadi sebelum awalnya teman-teman berada di Danau Tempe. Nah, Danau Tempe ini kan dia di nah di ka- nah teman-teman pas nyampe di Danau Tempe ini kan dia berada di Sulawesi Selatan. Nah, teman-teman bisa sebelum danau, kalau habis ke Danau Tempe, teman-teman mau ke Danau Toba. Nah, itu kan eh, provinsinya beda, di pulau yang beda. Jadi teman-teman itu bisa pencet di bagian Indonesia dulu agar dia ke eh, ininya ke Indonesia, baru pencet ke Danau Toba agar animasinya tuh lebih bagus. Jadi dia bisa seolah-olah kita itu terbang di atas dunia. Jadi, seperti itu teman-teman. Jika teman-teman sudah merasa sudah oke, jadi teman-teman bisa membuat videonya. Teman-teman tinggal pencet perangkat, lalu teman-teman buat film. Nah, di sini teman-teman bisa basing. Di sini saya menggunakan HD 180p. Nah, setelah itu teman bisa langsung buat film. Nah, teman bisa langsung rekam. Ini sudah merekam, jadi teman-teman bisa langsung mulai saja dari danau apa yang teman-teman mau teman-teman bahas. Tinggal dipencet seperti ini, lalu balik lagi ke sini. Nah, sekiranya teman-teman sudah selesai, teman-teman bisa langsung klik selesai, lalu teman-teman bisa menyimpan itunya, videonya udah simpan. Eh, Mungkin sekian dari saya yang bisa saya jelaskan mengenai tutorial cara membuat video pembelajaran berbasis geospasial. Saya mohon maaf jika tutorial ini kurang dipahami dan memiliki banyak salah kata. Saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.